Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan rezeki dan kelancaran dalam segala urusannya. Dalam video kali ini, aku akan membahas tema yang sedikit berbeda dari video sebelumnya, yakni content creator yang diperbolehkan dalam Islam. Teori ini aku ambil dari buku Fikih Bermedia Sosial yang ditulis oleh Dr. Firanda Andirja LC pada halaman ketiga. Pembahasan ini aku angkat karena aku merasa bahwa orang-orang perlu mengetahuinya. Siapapun di antara kita, baik laki-laki atau perempuan, orang tua, anak muda, kalian pasti semua sudah punya gadget dan memiliki akun media sosial. Dan hampir semua orang terjebak dengan yang namanya gadget dan media sosial. Semoga video ini bisa mengingatkan kita semua agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dengan media sosial banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi tenar dan terkenal. Padahal mencari ketenaran adalah suatu yang haram di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengenakan pakaian kebesaran agar terkenal di dunia, maka Allah akan mengenakan baginya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Akan tetapi, jika seseorang itu berbuat baik namun tiba-tiba menjadi terkenal, maka yang seperti itu bukan hal yang tercela, melainkan menjadi sebuah ujian. Akan tetapi, begitulah yang terjadi di media sosial. Banyak orang yang mencari ketenaran dan perhatian dengan melakukan hal-hal yang aneh, entah dengan pakaiannya atau dengan mengendarai kendaraan yang mahal, bahkan dengan maksiat yang dilakukannya. Teman-teman pasti pernah mendapati orang yang ketika melaksanakan umroh, mereka mengunggah foto-foto mereka tatkala melaksanakan masing-masing ibadah yang mereka lakukan di tanah suci. Bahkan ada yang sampai sengaja untuk dijadikan konten. Ada juga orang yang ketika melaksanakan bakti sosial atau bersedekah, mereka mengabarkan hal tersebut di media sosial, mengupload, bahkan menjadi konten. Kita tahu bahwa semua itu adalah bentuk amal sholih. Lalu, untuk apa diceritakan? Kalau sekiranya perkara menceritakan amal sholih ini terjadi pada orang awam, mungkin akan ada uzur karena ketidaktahuan mereka. Akan tetapi, berbeda halnya ketika hal tersebut terjadi pada seorang ustadz atau dai yang seharusnya menjadi teladan dan paham akan hal tersebut. Padahal asalnya di dalam Islam seseorang hendaknya menyembunyikan amal sholihnya. Maka kita sebagai umat muslim harus saling mengingatkan bahwa ketika kita memutuskan untuk membuka akun media sosial, maka telah terbuka pula pintu hisab yang baru untuk kita. Dan ingatlah bahwa semua yang kita lihat, dengar, tulis di media sosial akan dihisab pula. Bahkan meskipun tulisan komentar itu telah dihapus, telah tercatat apa yang teman-teman lakukan di catatan malaikat, baik yang kecil maupun yang besar, yang tampak dan maupun yang tersembunyi. Maka hendaklah kita berhati-hati dan tidak menggunakan kecuali untuk menyebar kebaikan. Menurut buku Fikih Bermedia Sosial ini, ada beberapa akidah atau hal-hal penting yang berkaitan dengan media sosial yang harus diperhatikan tentunya oleh pengguna media sosial. Antara lain, yang pertama, amal tergantung pada niat. Jika seseorang membuka gadget dan akun-akun media sosial niatnya karena Allah, maka kita berharap semoga kita diberi pahala dengan niat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang telah berniat buruk seperti ingin mengadu domba, ingin menyebarkan kerusakan, dan ingin melihat hal-hal yang haram, maka berhasil atau tidak berhasil, dia akan tetap mendapatkan dosa. Tapi harus tetap diingat bahwa niat baik saja pun itu tidak cukup. Contohnya nih,
Ada seorang yang menerima suatu hadis atau informasi yang ternyata hadis itu palsu dan informasi hoax. Kemudian dia menyebarkan pesan tersebut tanpa mengecek terlebih dahulu apakah ini benar atau salah, maka dia telah menyebarkan kedustaan. Sedangkan kebanyakan orang itu enggan untuk mengklarifikasi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Meskipun kalau Anda yakin ini informasi benar, tetapi tetap perlu untuk difikirkan bahwa apakah dengan menyebarkan ini memberikan maslahat atau mudarat. Jika menimbulkan mudarat, maka sebaiknya ditinggalkan saja. Selanjutnya, tidak semua kenikmatan dipamerkan di media sosial. Janganlah seseorang di antara kita memamerkan semua kenikmatan yang kita dapatkan kepada orang lain, terlebih di media sosial. Contohnya nih, ada seorang istri yang mungkin hanya sering diajak berlibur oleh suaminya ke Monas, kemudian melihat orang yang mengunggah foto berlibur ke luar negeri. Akhirnya dia akan merasa risih, sedih, dan benci kepada suaminya karena belum pernah mendapatkan kenikmatan seperti hal yang orang lain rasakan. Hal seperti ini akhirnya bisa membuat orang yang hasad akan hilang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi sedikit pembahasan bagaimana menggunakan media sosial dan langkah menjadi content creator yang baik menurut Islam. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah lihat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.